Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Raji Asmuni. Kalau di YouTube itu Pak Raji Aswaja atau channel Pak Raji Aswaja itu kan. Di sini ada di tangan saya ini ada kitab Muntakhabul Hadis. Nah itu. Jadi Muntakhab Hadis itu kumpulan hadis-hadis sahih itu kan. Dari berbagai perawi atau imam itu kan, daripada imam hadis. Juga ada Fadilah Amal ini dulu, waktu kitab 2 ini saya gunakan bertugas sebagai bayan itu istilah atau penceramah. Di sana saya ikut yang jaulah, yaitu mengajak orang berjemaah, salat berjemaah, mendengar tausiah dan sebagainya. Itu saya ikut kelompok ketika ini tahun 1998 sampai tahun 2003. Nah itu 5 tahun itu kan. Selama 5 tahun ikut tikap, memang banyak pengalaman yang diperoleh itu kan. Nah, dan di sini saya ingin membacakan sebuah hadis. Nah, sebuah hadis di sini ada sebuah hadis. Ini halaman 655. Nomor hadisnya itu 1436. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata Allah wa man asa'ani faqad asa Allah wa man ata'al imam faqad ata'ani wa man asal imam faqad asa'ani. Itu hadis riwayat itu kan Ibnu Majah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mentaatiku berarti ia taat kepada Allah. Barang siapa tidak taat kepadaku berarti dia tidak taat kepada Allah. Nah, barang siapa mentaati imam berarti ia mentaatiku, kata Rasulullah. Barang siapa tidak taat kepada imam berarti ia tidak taat kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari hadis ini jelas bahwa kita itu harus mentaati Rasulullah. Bila kita tidak taat kepada Rasulullah berarti tidak taat berarti kepada Allah. Jadi kemudian barang siapa mentaati imam atau pemimpin berarti dia mentaati aku, kata Rasulullah. Barang siapa tidak taat kepada imam atau pemimpin berarti dia tidak taat kepada aku. Hadis ini menggambarkan bahwa Rasulullah itu menyuruh kita ini taat kepada beliau, kepada Rasulullah, juga taat kepada imam atau pemimpin. Atau lebih kalau di agama itu para ulama, para ustadz, kiai. Nah, Rasulullah kan pada bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi, pewaris ilmu kenabian, pewaris sifat-sifat kenabian, pewaris kelakuan kenabian. Nah, karena itu kita sebagai umat itu wajib mentaati Rasul. Tangganya taat dulu kepada imam. Bila mentaati imam atau ulama, ustadz, tuan guru atau pemimpin di bidang umum juga, nah seperti lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, itu berarti kita juga wajib taat. Nah, selama pemerintah membawa ke arah kebaikan. Nah, sini kita kembali ke sini. Jadi kita bicarakan taat kepada ulama. Bila mentaati ulama itu berarti kita mentaati Rasulullah, karena ulama adalah diberi tugas wewenang untuk menjalankan sistem kenabian, untuk menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, karena tadi ulama adalah pewaris nabi, ulama itu adalah pewaris Rasul. Jadi kita ini hidup di akhir zaman ini sebenarnya yang berperan itu kita ulama. Nah, kita tahu ilmu hadis Bukhari, hadis yang sahih, gimana?
Imam Bukhari itu adalah ulama hadis. Ulama itu yang kita ikut. Tidak bisa langsung ikut Rasulullah, ikut ulama dulu. Ulama yang menyampaikan hadis itu. Imam Bukhari menyampaikan hadis itu hadis. Meskipun mulanya hadis Bukhari itu ada yang lemah tapi disisihkan. Ini tinggallah hadis yang sahih. Nah, itu. Hadis Muslim. Kita tahu hadis Rasulullah lewat Muslim. Berarti Muslim itu ada ulama. Nah, kita jangan mengingkari bahwa jangan mengikut ulama misalnya, atau tidak boleh mengikut ulama, kita mengikut Rasul saja. Tangganya kita ya ulama dulu kan, apalagi di hari zaman ini sudah 1442 Hijriah, itu Rasul sudah meninggal, sudah 14 abad. Tidak bisa kita langsung mengikut Rasulullah. Jadi ulama lah yang berperan menyampaikan kepada kita. Jadi ulama lah yang kita ikut. Nah, baik ulama fikih, ulama tauhid, ulama tasawuf. Tasawuf itu ada di zaman Rasulullah. Nah, namanya ihsan ya kan. Nah, kelompok sufi itu kan. Jadi ketiganya itu. Kemudian ulama hadis. Nah, itu kan. Atau ulama-ulama yang lainnya. Nah, yang cabang masing-masing itu mereka sudah memiliki cabang masing-masing. Misal ulama bidang ilmu mantik, ilmu nahwu, ilmu syaraf itu kan. Nah, itu ulama itu banyak. Nah, ulama itu kita taati selama dia mengajak kepada kebenaran. Nah, jadi hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa kita mengikut ulama. Bila mengikut ulama, mengikut pemimpin berarti mengikut Rasul. Nah, berarti mengikut perintah Allah. Bila kita tidak taat dengan ulama, berarti kita tidak taat kepada Rasul. Berarti dia taat juga kepada Allah. Itu kan? Nah, itu. Ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Nah, ya kan. Kalau di sini ulil amri itu lebih umum, pemimpin bidang pemerintah kah, bidang agama kah, bidang apa kan. Banyak orang yang mengingkari itu karena fanatik dengan kelompoknya. Nah, itu kan. Karena fanatik dengan kelompok tidak mau mengikut ulama yang lain. Padahal itu boleh saja. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu kan. Nah, kita ikut itu kan. Ulama hadis itu kan. Nah, kutubus sittah yang lain itu kan berarti itu. Nah, itu, jadi itu kita ikuti itu karena mereka lah pembawa misi agama Islam yang telah disampaikan Rasul. Kalau tidak ulama, siapa lagi yang mempertahankan? Nah, itu kan. Kalau ulama meninggal, maka berkuranglah ilmu itu. Nah, sekarang kan di Indonesia ada 300 ulama yang meninggal di seluruh Indonesia selama COVID ini, bayangkan. Nah, jadi nanti akan diganti lagi ulama yang lain, ulama muda itu, kalau meskipun susah mencari pengganti ulama itu. Jadi wajib kita mengikuti ulama sesuai dengan hadis itu. Bila kita mengingkar ulama, berarti kita orang yang ingkar terhadap kenabian, karena mereka menyampaikan risalah Rasul. Nah, risalah Rasul disampaikan. Nah, yang karena Rasulullah juga mempercayakan kepada ulama atau imam tadi untuk menyampaikan, untuk penerus itu kan. Nah, karena itu kita turuti saja, meskipun terkadang kita tidak sepaham. Karena kita tidak sepaham itu lantaran ada kelompok-kelompok itu kan. Nah, karena ada kelompok-kelompok itulah terkadang ada perbedaan pendapat, itu wajar saja perbedaan pendapat itu. Nah, karena penafsiran yang berbeda dari masing-masing orang itu kan. Nah, jadi kita turuti saja. Kalau misalnya tidak sesuai dengan paham kelompok kita, artinya ada jalan lain. Nah, tapi jangan dihina orang, jangan menghina kelompok lain, jangan menyalahkan kelompok lain seolah-olah kelompok kita saja yang benar, padahal tidak. Nah, ingat, ilmu agama itu luas, dinul Islam itu luas. Nah, semakin banyak kita membaca kitab-kitab, semakin banyak kita belajar kitab-kitab, wawasan kita semakin luas. Orang yang suka meremehkan ulama, orang yang suka menghina kelompok lain, itu adalah wawasannya tidak luas. Pegangan sedikit saja, karena pegangan sedikit saja itu saja dituruti pada banyak lagi. Nah, kayak itu di sini. Jadi kita sebagai umat, kita mengikuti ulama itu kan, ulama yang benar. Nah,
ulama yang ahlus sunnah, bisa ahlus sunnah wal jamaah juga. Nah, jadi kita tiru itulah anutan kita dalam hidup. Mereka lah yang benar-benar memimpin kita ke arah yang dikehendaki oleh Rasulullah. Sehingga dengan itu kita jadi orang yang beriman, benar-benar iman, kita benar-benar menjadi Islam yang kafah. Mudah-mudahan akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah gitu kan, dan matinya masuk surga Jannatul Naim atau Jannatul Firdaus atau yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, salah khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.